biar damai sukacita ada di tengah-tengah kita, amin ya. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, kita sedang ngapain, apapun yang kita kerjakan biar boleh jadi berkat bagi kita, amin ya. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap apa pikiran kami Tuhan. Kami mau datang mereka ucapkan syukur ya Tuhan, mereka puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus.
perbuatan-Mu ajaib Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, segala sesuatu jadi mungkin. Kuasa-Mu dinyatakan, hanya keselamatan-Mu Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang dikasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami yang diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini Tuhan, baik kami di gereja maupun kami yang di rumah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu untuk menyatakan rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah ibadah pada hari ini Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan, menjadi kabar sukacita, menjadi penghiburan bagi kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Semua dapat sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap untuk puji nama Tuhan? Saya mengundang sidang dengan kami berdiri. Kita mengatakan datanglah sebaiknya. Kita mau datang hadirat Tuhan dengan hati penuh rasa syukur. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur. Berjalan berlatarnya dengan hati bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin ya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga.
Sekalipun kita lemah, kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin ya. Haleluya. Persilakan duduk. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam banyak firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Di dalam hidupku rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang
kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu memberi kami hikmat, firman-Mu menerangi jalan kami, memberikan kami begitu banyak pengertian. Roh Kudus, berbicaralah oleh Roh-Mu kepada kami, supaya sungguh-sungguh firman yang memberi pengertian itu mencerahkan seluruh pikiran dan hati kami, sehingga kami dari hari ke hari boleh diubahkan sama menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami serahkan seluruh pembicaraan firman ini. Engkau ambil alih dan Engkau bicara, Engkau terjemahkan dan Engkau membuat kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita saudara-saudara? Oke, pagi hari ini kita bicara tentang orang bodoh. Ada di sini yang merasa dirinya pintar. Kita mau bicara kalau kali ini kita selama hampir masuk tahun yang kedua, ada yang namanya virus corona 19 yang cepat sekali mengupgrade dirinya, bermutasi sampai ada 5 varian di seluruh dunia. Dan negara-negara yang sedang kewalahan itu salah satunya India. Lalu virus yang mengerikan yang bermutasi itu juga ada di Inggris, sekarang ada di Prancis, di negara-negara Uni Eropa. Indonesia harus waspada. Dan baru-baru ini kita melihat sebuah kebodohan, dilarang berkumpul, nggak sabar. Manusia itu sering gitu ya, gitu kan, nggak sabar. Ancol dibuka langsung renyek kayak ikan cuek ikan berenyet di laut di Ancol, ikan berenyet di Anyer ya saudara ya, di Pangandaran. Sesuatu banget ya gitu, bahwa orang itu suka banget mengumbar kebodohannya dan bangga. Orang seringkali bangga dengan pelanggaran yang dibikinnya. Orang seringkali berlaku bodoh dan itu banyak dilakukan manusia, betul ya? Dan virus kebodohan itu merusak dunia ini, saudara. Yang merusak dunia ini adalah virus kebodohan. Seperti ada satu video, kalau saudara dengar santer ya, ada seorang yang mengaku ustadz gitu ya, itu menyerukan untuk menerobos blokade yang mudik gitu, yang suruh diterobos. Kunjungi keluargamu, kunjungin ini, itu seruannya kayaknya rohani ya, gitu. Tapi itu rohana sebenarnya, gitu. Karena pemerintah itu mencegah kita dari tertular virus sebenarnya ya. Kalau udah tertular itu kan repot. Nanti yang salah siapa lagi? Pemerintah. Coba deh. Di India itu orang ikutin upacara Hindu itu sebenarnya mereka tahu kan wabah COVID itu masih sedang berlangsung gitu intinya. Walaupun menurun tapi ada kan 11.000. Lalu mereka mengadakan kumpul dengan alasan bahwa di tempat sungai itu kalau mereka mandi disucikan mereka sembuh selamat, bahkan disembuhkan dari sakitnya. Sakitnya sembuh nggak? Nah, tambah seru kan? Tambah seru. Terus yang salah siapa? Mereka salahin pemerintah. Salahin pemerintah yang salah. Kembali, rakyat nggak pernah salah, yang salah pemerintah. Yang bodoh rakyatnya yang salah pemerintahnya. Gitu. Kayak kalau pemerintahnya salah, yang salah pemerintahnya ya gitu. Tapi ini kalau seringkali kita menyalahkan pemerintah untuk kesalahan yang kita bikin, kebodohan yang kita bikin. Nah itu yang terjadi. Sebenarnya virus kebodohan itu mengganggu banget, bikin bete ya, bikin susah orang. Itu namanya virus kebodohan. Dan kita mau belajar di firman Tuhan tentang virus kebodohan ini sebenarnya ya. Ada satu ayat yang berkata, orang bodoh yang di dalam Tuhan itu lebih berhikmat dari orang paling pintar dalam dunia ini. Keren ya? Keren nggak? Keren saudara-saudara, berarti orang yang lebih pintar dari siapa? Dari orang dunia ini. Betul nggak? Nah sekarang kalau kita jujur aja ya, dari hasil pengamatan nih di dunia ini, orang-orang yang dapat hadiah Nobel itu siapa? Yahudi. Terus kedua, Kristen. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa berhikmat. Betul ya saudara ya? Betul nggak? Dan firman-Nya itu menginspirasi banyak hal. Saudara tahu salah satunya adalah
kalau kita bicara ilmu psikologi, ya orang yang konselor itu kalau lihat omongannya sebenarnya isinya ada di mana? Di Alkitab. Jadi kalau saudara-saudara mau konselingnya sama Tuhan, baca Alkitab. Di situ ada begitu banyak panduan untuk jiwa kita sehat sebenarnya ya, mental kita sehat gitu. Ya sama seperti kasus dulu, ada saudara saya yang ngalamin gitu. Akhirnya kembalinya bukan minum obat karena dokter saranin minum obat A, B, C, dan D tentang obat depresi, ya menghilangkan depresi, stres. Dia baca implikasi dari obat itu lebih ngeri lagi dari sekedar hilang depresinya. Depresi nggak hilang, jadi akhirnya kecanduan dengan obat, tapi nanti kita jadi on gitu ya. Efek lainnya kita nggak bisa mikir gitu ya, nggak bisa mikir dengan baik gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang bagus dihasilkan dari situ. Tetapi ketika firman Allah diterapkan, ketika persekutuan dengan yang baik dengan Allah dipulihkan, bersamaan dengan itu depresinya hilang. Betul saudara ya? Jadi intinya bahwa firman Tuhan itu kaya dengan ilmu pengetahuan, saudara. Waktu orang-orang arkeolog meneliti, ya, Alkitab itu berbicara tentang sejarah, itu bukannya dongeng, bukan kisah. Kisah itu kan bisa dongeng ya, betul ya, sesuatu yang nggak benar, tapi seolah-olah nyata ada gitu. Tetapi kalau arkeolog itu berpegang kepada kebenaran Alkitab, mereka menggalinya dan mereka menemukan bahwa apa yang dituliskan Alkitab itu ya dan amin. Bahkan dalam bidang ilmu pengetahuan kayak ilmu bumi ya, misalnya kelautan, saudara ya, fakta-fakta bahkan tentang perbintangan ya, tentang cakrawala kita, ini langit kita gitu, semua ilmuwan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Jadi kalau kita berbicara tentang kebodohan, kalau orang tidak datang kepada sumber hikmat, itu jadi bodoh, betul nggak? Pengetahuan kita adalah jerat bagi hidup kita. Orang Mesir dulu berpengetahuan, mereka berpengetahuan, sangat berpengetahuan. Tapi kalau pengetahuan tentang kedokterannya itu mengerikan, jorok. Coba nggak, bayangin nggak? Orang kalau kena apa sih, tetanus, kena tetanus, luka-luka, terus obatnya apa? Lalat, kotoran lalat katanya. Ini nggak, lalat itu kan sumber bakteri yang mengerikan ya, hingga di makanan aja nggak lama kemudian dia muncul kayak calon cacing gitu. Ngeri banget kan gitu. Itu ditempelin di kaki orang, dipenyatin kali itu lalatnya ya, ditaruh di luka-lukanya. Yang ada tuh orang cepat apa? Bener sih mak, sembuh selama-lamanya. Bye-bye dunia gitu kan. Gitu ya. Bye-bye dunia beneran. Nah tapi teknologi yang ketika Tuhan menuntun Musa keluar dari Mesir dengan orang Israel, dia mencuci bersih seluruh otak orang Yahudi itu dari konsep berpikir orang Mesir. Saudara, sampai di jalan dipandu oleh Tuhan dengan panduan kesehatan yang sejati yang dipegang hari ini oleh dunia dan menyelamatkan dunia. Salah satunya apa? Program kesehatan yang Tuhan. Buang air, kan karena mereka bikin tenda kan selalu di perjalanan di pengebaran. Kalau kamu buang hajat sekian meter jauhnya dari ini, harus gali lubang, setelah itu ditutup, katanya gitu kan. Itu pedoman kesehatan. Kalau mau itu cuci tanganmu, kalau engkau kena mayat engkau nggak tahir berapa hari. Kalau kamu kena ini kamu harus dikarantina 14 hari. Semua itu dari mana, saudara? Itu konsep berpikirnya Tuhan yang dikasih kepada umat Israel. Nggak dikasih tahu alasannya apa memang di Alkitab. Tapi dunia pengetahuan sekarang menemukan bahwa itu adalah cara kerja Allah untuk memproteksi manusia dari yang namanya virus binatang buas itu. Dari bakteri binatang buas ya, bakteri sama virus binatang buas. Gak kelihatan tapi nyikat kita gitu kan. Nah dan Tuhan melindungi umat manusia dengan perintah-perintahnya, dengan hukum-hukumnya yang menyelamatkan umat manusia. Disuruh cuci tangan di air mengalir. Kita kan dulu nggak ngerti gitu ya. Dunia kedokteran juga dulu nggak ngerti, sampai banyak ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit disulati gitu ya. Tapi yang melahirkan di rumah selamat. Kenapa? Ternyata dokternya harus megang mayat, modok-modok mayat tuh tangannya ya gitu kan. Nah ternyata membantu persalinan yang ada bakteri virus masuk, langsung ibu-ibu itu demam, sakit, mati. Nah, itu jangan sampai akhirnya seorang dokter membaca Alkitab dan menemukan konsep yang Tuhan kasih dan dia terapkan di rumah sakit. Dia dibilang dokter nggak sehat otaknya ya, tapi buktinya ketika dia terapkan di rumah sakit, pas rumah sakit di mana dia bekerja, rumah sakit itu selamat dari kematian ibu
ibu melahirkan akibat demam yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Jadi sekarang kita dapat sebuah kebenaran yang paling hakiki bahwa Alkitab adalah sumber hikmat bagi seluruh umat manusia. Sumber hikmat dalam segala hal. Kalau saudara mau belajar tentang politik, sebenarnya politik yang paling hebat itu ada di Alkitab, cara Tuhan berpolitik. Baca Perjanjian Lama, itu politik yang paling hebat. Kan kalau kita baca ada yang tentang membunuh orang ya, membunuh sekelompok orang atau membiarkan beberapa orang dalam satu bangsa dan dimusnahkan. Semua itu ada alasannya. Itu alasan politik di dalam sebuah negara. Bernegara, membangun sebuah bangsa. Ingat nggak Tuhan bilang katanya, jangan dimusnahin semua supaya ada supaya ada keseimbangan katanya gitu. Tapi di sisi lain ada lagi bangsa, musnahkan semua. Itu ada alasan gitu. Ada alasan-alasan yang sebenarnya kalau dipakai di dalam trik politik dunia ini sebenarnya itu prinsip-prinsip itu bisa dipakai. Jadi intinya bukan orang bilang gini asal bunuh itu adalah penyelesaian. No, bukan itu. Ya, habisin itu selesai. Bukan. Atau sisain sekian. Tapi Tuhan memakai itu dengan sebuah alasan. Betul ya? Ada alasannya kenapa gitu. Ada alasannya kenapa. Dia melihat jauh ke depan. Dan Tuhan ngajarin umat manusia juga berpikir jauh ke depan. Punya visi, visionnya. Jadi orang pintar itu bukan minum tolak angin. Ya, orang pintar itu baca Alkitab, merenungkannya siang malam dan melakukannya, itu orang pintar. Jadi dia nggak perlu minum tolak angin. Kalau mau juga nggak salah, saya dimarahin sama yang punya tolak angin ya. Itu kalau masuk angin aja. Tapi kalau mau pintar, ya baca Alkitab. Amin ya. Ya, walaupun si penjual jamu tolak angin itu tidak bilang gara-gara minum tolak angin pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Jadi iklan tuah ya. Oke. Nah, mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 9. Udah? 2 Timotius 3 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti hal yang les dan yang beras, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara, kalau orang yang bodoh katanya nggak akan maju. Ya, siapa yang disebut bodoh dalam firman Tuhan? Orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Itu satu, dibilang orang yang tidak ngerti kehendak Tuhan. Itu orang bodoh. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oh, belum ya? Efesus. Terburu-buru ya. Oke. Sudah ketemu? Ayat 15 sampai 17. Yang ketemu bilang amin. Amin. Silakan baca. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang tua, tetapi seperti orang lain. Dan gunakanlah waktu yang ada karena hari ini dengan cara. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Iya, jadi orang yang bodoh itu orang yang nggak ngerti kehendak Tuhan. Lu gimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya bacalah kita banyak kehendak Tuhan gitu. Orang suka pengen dapat dengar-dengaran, iya benar, kita bisa juga dengar audible Tuhan bicara. Tapi kalau yang tertulis aja saudara abaikan, gimana saudara pengen memperdulikan yang audible itu? Nanti jangan-jangan yang audible itu suara setan atau suara hati kita. Ya, karena yang paling penting itu kamu punya kelembutan hati, kita punya kerendahan hati untuk mentaati yang tertulis. Maka Tuhan akan bicara, karena kita nggak akan disesatkan. Kepekaan kita akan suara gembala kita. Itu memandu apa yang saya dengar, suara hatiku, suara setan, atau suara Tuhan. Betul ya? Jadi saudara kalau pengen ngerti kehendak Tuhan, baca, renungkan, melakukan, ya kan, betul ya? Amin. Nah, dibilang apa tuh kehendak Tuhan? Ya supaya kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Betul ya? Ya dia bilang di 1 Tesalonika 5 ya, ayat 18. Ya, kita senantiasa bersyukurlah dalam segala hal. Sekali lagi katakan bersyukurlah, itu bersukacita lah ya, benar ya. Tapi bersyukur itu harus kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Untuk apa yang kita bisa nikmati, untuk masalah yang sedang kita hadapi,
Karena bukan bersyukur, oh haleluya saya sakit, oh haleluya saya punya banyak masalah, no. Tapi kita bersyukur karena di tengah masalah itu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Betul ya? Tuhan berjalan dengan kita dan Dia bilang, saya suka banget ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa ya? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi kita punya alasan untuk bersyukur. Orang pintar itu ngerti bersyukur. Kenapa? Bukan karena dia baik-baik aja hidupnya, bukan karena uangnya tebal, bukan karena semuanya oke dalam hidupnya, tetapi karena dia tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam seluruh kehidupannya. Amin, saudara. Oh, dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ada kadang-kadang dalam hidup kita tuh, kita waktu kena masalah atau ada satu keruwetan dalam hidup kita bilang, Tuhan di mana? Kok Tuhan izinin sih ini terjadi sama saya? Tapi nanti udah ngelewatin waktu itu berlalu, bahkan berapa tahun kemudian baru kita bisa bilang, oh saya bersyukur sama Tuhan. Coba ya kalau saat itu begini, betul ya? Coba kalau hari itu begitu, waduh gimana ya hidup saya, betul ya saudara? Ada hal-hal yang kita nggak ngerti loh, kenapa terjadi yang nggak enak dalam hidup kita. Kalau itu bukan karena dosa ya. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Tapi satu hal saudara, kebenaran itu, bahwa Tuhan ada di situ terlibat dengan hidup kita. Nanti kita akan berkata, Tuhan sungguh kalau Tuhan dulu izinkan saya apa yang saya minta, saya celaka. Betul kan? Nah, jadi ingatlah saudara bahwa Allah turut bekerja dalam hidup saudara. Jadi senantiasalah sebagai orang yang pintar di dalam Tuhan ya, atau orang bodoh yang di dalam Tuhan, kita mau bersyukur supaya kita nggak kena virus bodohnya dunia ini. Betul ya? Orang dunia ini nggak ngerti bersyukur, betul nggak saudara? Banyak kan? Banyak yang nggak ngerti bersyukur saudara. Banyak yang kerjaannya ngomel gitu. Kerjaannya ngomel, terus salahin orang lain, salahin pemerintah, nggak bersyukur. Ngomel terus gitu ya. Udah dapat bantuan. Yang saya paling sedih itu dikit-dikitnya pemerintahnya dibilang dajal. Dajal kita udah pada mati, mampu gitu ya. Gitu dah. Kerjain sama setan gitu, dajal lu, kesian banget Presiden Jokowi. Yang berikutnya kehendak Tuhan apa? Kita bertobat saudara. Kita bertobat dari cara berpikir kita yang jahat. Kita bertobat dari pola hidup kita yang menyimpang. Bertobat setiap hari. Makanya tuh doa Bapa kami bilangnya apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena kita nggak pernah tahu bahwa dalam sehari mungkin kita udah punya pikiran yang nggak bagus, punya omongan yang gak baik. Kita nggak tahu kadang-kadang ya, karena lagi emosi gitu kan. Jadi kita bisa berdosa, jadi kita harus bertobat. Jangan tomat ya. Hari ini tobat, besok tobat. Itu sama dengan orang kena migrain ya. Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup saling mengasihi dan berbuat apa saudara? Berbuat baik. Saudara, saya nih lagi ngeliat dengerin seru ya lagi. Sekarang lagi terjadi lagi keseruan Israel ya kan? Sama Palestina ya, gitu kan? Saya tidak sedang berpolitik. Tapi orang itu selalu mengidentikan Israel itu kalau perang sama Israel kalau perang sama Palestina itu berarti perang agama. Dan orang itu seringkali dibutakan sama agama. Agama itu menyesatkan. Jadi jangan jadi orang Kristen itu beragama. Bertuhan. Pahami cara pikir Tuhanmu. Jalan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Supaya nggak jadi gila dan ngaco. Ya. Iya betul saudara. Beragama itu menyesatkan. Saya paling superior, saya paling baik. Gitu. Tuhan nggak ada yang baik selain Tuhan ya. Betul saudara ya? Betul nggak? Nah gitu. Jadi intinya, bertarung itu antara, padahal Israel itu memerangi siapa sebenarnya? Hamas itu sebenarnya apa? Satu gelintir orang yang ada di Palestina yang geng radikalisme ya, yang sampai 7 turunan sampai bumi ini berlalu barangkali mereka pengen Israel hancur seperti konsep yang ada di Quran. Mereka bisa pura-pura mati gitu kan, yang pura kena bom dari Israel, padahal kan bukan, kerandanya orang hidup.
Dan rakyat tipu sama dunia supaya minta bantuan. Bahkan Hamas baru-baru ini nulis surat kepada Presiden Jokowi minta bantuan bahwa rakyat Palestina, kaum wanita Palestina itu dianiaya oleh orang Israel. Israel berlaku kejam terhadap wanita dan anak-anak. Padahal yang sembunyi kalau habis nyerang Israel itu yang sembunyi di balik anak-anak dan perempuan itu siapa? Hamas. Nah, saudara ya, lihat ya. Nah, orang-orang Indonesia yang fanatisme agama, langsung bela mati Palestina. Nah, kalau mau mereka tahu, jujur baca, itu orang Palestina tuh ada orang Yahudi di dalamnya, ada orang Kristen di dalamnya, ada orang Samaria. Itu dulu ada partai Fatah. Itu Fatah itu terdiri dari orang apa? Saya jadi kayak politik ya, tapi supaya kita pintar ya, jangan apa-apa ditelan tuh berita di seluruh dunia tuh sebagai amin bener gitu loh ya. Nah, jadi bahaya kita kalau dengerin input nanti kita mikir yang salah gitu. Jadi kita harus tahu kan sekarang ada era keterbukaan di dunia maya ya. Nah, kita dapat input tuh dari segala macam supaya kita tahu kebenaran gitu. Nah, jadi Fatah itu terdiri dari orang Samaria, saudara ya, dari orang Kristen, dari orang Muslim. Ada Muslimnya loh, jangan salah. Itu Muslim yang enggak error, itu yang error kan yang itu tuh yang Hamas ya. Nah itu Muslim. Terus Kristen itu gabung, tapi karena mereka nggak kuat, ya, mereka ingin sekali menjalin hubungan damai dengan Israel, itu nggak bisa. Siapa yang cegah? Hamas. Oh, dunia yang nggak ngerti, bela Israel menganiaya. Sebenarnya saudara, itu Israel tuh udah bosan tiap hari diserangin pakai rudal. Hanya dia punya itu aja tuh, dom, yang Iron Dome yang dia bisa itu bentuknya kotak begini kayak baja terus dia ke langit. Setiap kali ada sinyal panas sampai di situ langsung tembakin rudal dari situ. Bayangin Israel tuh kaya banget tuh, bermiliar-miliar. Kalau mau dia habisin Palestina habis dalam sekejap. Cuma rasa kemanusiaannya ada terhadap rakyat Palestina yang nggak bersalah. Mereka tahu di Palestina ada orang Yahudi, di Palestina ada orang Kristen, di Palestina ada orang Islam yang baik, ya gitu. Ada orang-orang lain di situ yang nggak bersalah. Jadi sebenarnya Israel nahan diri sebenarnya itu selama ini gitu. Diserangin kalau sudah lihat itu enggak, inputnya selalu pasti gini. Kalau media Indonesia, Israel penjahatnya. Jadi kalau itu kita menjagoan Israel ya. Gitu. Ya selalu menang soalnya dia gitu kan. Nah, gitu. Israel punya sosok jahatnya Israel. Devilnya ya gitu. Nah, sudah lihat nggak? Kalau orang beragama tapi nggak pernah mau belajar jujur meliput segala berita dalam dunia ini, informasi dari luar, kita akan jadi bodoh. Kita mudah diadu domba, kita dimanfaatin sama apa? Orang yang punya niat jahat. Betul nggak? Itu Hamas itu pintar mempolitisinya. Itu bantuannya datang dari Iran dan negara Persia, ya, untuk senjata. Dari mana Hamas dapat? Bantuan dananya dia minta kemana? Ke negara Eropa dengan alasan Palestina teraniaya. Sebenarnya rakyat Palestina tetap miskin ya setelah dapat bantuan dari Eropa. Miskin. Kenapa? Diambil sama Hamas untuk apa? Senjata. Kalau nggak dari dunia ini, dari mana dia punya senjata? Dananya dari siapa? Support dari siapa? Jadi intinya saudaraku, belajarlah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita dengar sesuatu, cari tahu ya, kayak Novi cari tahu ya Novi ya, benernya apaan sih ini, kenapa sih kayak gini gitu. Itu Novi kan gregetan ngedenger perang gitu kan, jadi banyak komen di Twitter, banyak komen di Instagram yang nggak enak gitu kan. Nah, cari tahu Novi, kenapa? Nah, orang Kristen harus gitu, ada sesuatu cari tahu, jangan telan, oh iya benar itu begini, padahal ntar kita salah malu gitu ya, betul nggak? Itu kalau salah kan malu, udah nyebar-nyebarin kok salah gitu kan, tadi tangkap lagi ya, penyebar hoax ya gitu kan. Nah jadi intinya hati-hati saudara. Orang yang harus dibilang lagi, yang berikutnya ciri-ciri orang bodoh, orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Ya seperti orang yang udah diselamatin. Ada yang pakai prinsipnya Calvin, sekali selamat tetap selamat.
Jadi kalau bikin dosa juga selamat. Ninggalin Tuhan nih, nggak ke gereja-gereja, nggak baca Alkitab, nggak doa gitu, hidup ngaco gitu ya, berzina, apalah perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Bilangnya apa? Udah terima Yesus. Sekali selamat tetap si aman. Nggak selamat saudara si aman, ya kan? Kiamat malah gitu ya. Nggak selamat karena Tuhan bilang di ayat yang lain, orang dari bukti keselamatan itu ya. Pohon itu dikenal dari apanya? Ada nggak pohon rambutan berbuah lengkeng? Kata Ibu Martina sampai botak sariawan nggak nemu, iya kan? Nah, gitu. Jadi kalau orang itu bilang dia anak Tuhan, dia sudah diselamatkan, bukti buah dari keselamatannya harus ada, betul nggak? Betul. Kalau buahnya nggak ada, lalu dipertanyakan keselamatan yang dibilang Calvinis. Karena Tuhan bilang orang bukti dari keselamatan seorang adalah dia mengerjakan keselamatannya itu di dalam apa? Takut akan Tuhan. Nah, jadi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah beri ya saudara ya. Kita nggak pernah tahu umur kita. Sekarang kan banyak orang yang mati tiba-tiba, gitu kan? Betul ya? Betul nggak? Ya saya aja kemarin di sini lagi di mimbar tuh mau pingsan, saya bilang Tuhan apa akhir dari hidup saya hari ini gitu. Itu saya lagi pingsan di situ mau pingsan di sini. Saya Tuhan, apa ini akhir hidup saya? Datang udah kesadaran udah saya itu sama keringet dingin sampai duduk di kursi. Jadi saya baru sadar kalau kapan aja kita bisa mati. Betul ya? Jadi saudaraku, kerjakan keselamatanmu dalam takut akan Tuhan. Giatlah menjelang datangnya hari Tuhan. Udah makin dekat kedatangannya. Makin dekat. Betul ya? Makin dekat kedatangan. Kalau saudara dengerin gempa bumi itu yang sampai seliweran nggak jelas di muka bumi ini, udah nggak tahu berapa banyak gempa bumi. Angin topan yang makin kencang menghembus tuh kalau kita lihat di YouTube ya, terjadi di negara-negara di seluruh dunia. Wabah virus yang bermutasi dengan sangat cepat hari-hari ini. Terus Tuhan bilang akan 1/4 bumi mati oleh binatang buas. Dulu kita mikirin binatang buasnya apa, singa dihancurin sama orang, kulitnya diambil, buaya disikat sama orang, kulitnya dipakai bikin sepatu, ya kan? Bikin tas, ya kan? Lalu apa lagi binatang buas, apa lagi disikat sama manusia? Cuma satu yang nggak bisa disikat sama manusia, itu virus sama bakteri. Nah, halo? COVID-19 udah nemuin vaksinnya, tetap ketularan nggak orang mau vaksinnya? Nah, katanya mutasi virus ini bilang apa? Kalau orang divaksin, vaksinnya nggak akan mempan karena virusnya bisa menyesuaikan diri. Malu pintar ya. Virusnya ini jenius. COVID-19 jenius. Jadi katanya dia bisa ngebaca dari tubuh orang ya, nih udah masuk nih, nanti dia ngebaca. Dia bakal bermutasi, cari kayak orang kan cari teknik mau ngalahin, nah, gitu ya. Makanya langsung ada varian 5-nya gitu. Itu super canggih. Bill Gates ini ada seorang politikus yang baik ya, yang ini pegiat sosial juga. Itu kena COVID sampai keluarin darah, kena darah. Sekarang kita antara takut dan berani. Kita tetap harus berani ngadepin kehidupan, tapi kita juga harus takut sama Tuhan supaya kapan aja kita dipanggil nama kita ada. Nama saudara ya, akan susah ya, suruh ngurung diri terus sudah susah ya. Tapi bandel juga kayak orang-orang yang pada beria-ria itu juga nggak boleh, ya kan? Betul ya? Jadi intinya saudaraku, hari-hari ini jadilah orang pintar, karena virus kebodohan itu menyusahkan banyak orang. Lebih dari virus corona. Mutasinya cepat merusak segala sesuatu, ya gitu kan. Betul. Lalu yang berikutnya, orang yang bodoh itu orang yang terus hidup di dalam dosanya, nggak pernah bertobat. Ya. Jatuh bangun aku mengejar. Enggak, ini jatuh bangun teman yang sama, gitu ya. Jatuh lagi di situ, jatuh lagi, saudara. Dan ketidaktaatan itu kita minta kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus yang memampukan kita untuk menang di atas segala kelemahan. Bukan tanpa alasan waktu Yesus naik ke surga, sebelumnya dia bilang,
tetapi akan memberikan kepadamu siapa? Penolong yang lain. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu lemah, betul ya? Manusia itu lemah, butuh roh Tuhan. Artinya dia guru, dia penghibur, dia sahabat, saudara ya. Dia sumber kuasa dalam kehidupan orang percaya. Jadi, saudaraku, mintalah kepada Tuhan, penuhi saya dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi saya setiap hari, bilang Roh Kudus pimpin saya, tuntun saya. Karena tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan, kita lemah. Orang yang pintar, itu dia akan belajar mentaati Tuhan. Karena di dalam ketaatan ada berkat yang berlimpah. Amin ya, ada berkat yang berlimpah. Lalu, orang yang hidupnya ngandelin kekayaan itu orang bodoh. Tadi kalau orang yang tidak taat ya, orang hidup dalam dosa, tidak bertobat, menyia-nyiakan keselamatan. Lalu yang berikutnya adalah orang yang ngandelin apa? Kekayaan. Ingat gak perumpamaan Tuhan bilang pada orang kaya, waduh hasil panenku banyak katanya ya, mau ngapain lagi hai jiwaku, katanya gitu kan ya, bikin lumbung lagi dia ya. Lalu aku akan bersenang-senang. Taunya besoknya apa? Taunya apa? Goodbye katanya ya, dunia ini. Dia bisa menikmati nggak kekayaannya? Enggak. Buat siapa? Buat orang yang hidup. Dia mah nggak nikmatin, dia ngumpulin doang, tapi dia nggak nikmatin. Nah, orang yang bijaksana bukan berarti, orang yang pintar itu bukan berarti gini, oh ya kalau begitu kita dapat uang kita borosin. Itu juga bego dua kan ya gitu ya. Kalau tadi bego satu itu bego dua yang ini gitu. Tapi maksud Tuhan tuh gini, antara kita berinvestasi menyiapkan buat hari esok kita, tapi jangan lupa nabung bagi harta yang kekal. Simpanlah bagimu harta yang tidak akan binasa, ya, yang tidak bisa dimakan lengan dan karat. Kalau saudara punya berkat, itu ada sebagiannya buat orang lain. Betul saudara ya? Gitu ya. Tidak kekurangan orang yang memberi, betul nggak? Tidak berkekurangan, makin bertambah. Coba pernah lihat orang yang memberi berkekurangan? Saya sih ngelihatnya enggak gitu ya. Itu saya contoh paling jelas itu mami saya, itu keteladanan hidup saya semua. Bagaimana dia nabur itu dengan sangat rajinnya. Dan ketika dia butuh dia numai. Dia menabur bukan lagi dia kaya. Dia suka nabung nggak? Nabung. Dia nyimpen uang. Bahkan di tengah simpanan uangnya dia nyisihin persepuluhan, saudara. Bukan hanya nyisihin persepuluhan, dia sisihin untuk diberi kepada hamba Tuhan ketika dia semakin tua. Makin tua dia duduk di kursi roda, ibadah cuma di rumah. Tapi satu hal yang bikin saya sangat terharu, mama gak pernah kehilangan kebiasaannya yang mengasihi Tuhan dan orang lain. Itu dengan sangat nyata. Pada satu kali lagi saya ke rumah lagi ibadah, ada sel di gereja, ada di Bethlehem, di rumah kita untuk orang-orang tua. Mama bilang, Mei, tolongin ya, ini mama kasih buat si Ade. Si Ade itu salah satu ketua sel yang udah meninggal ya, gitu ya. Tolong kasihin ya katanya. Terus si Ade itu bilang, teman saya, Mel, gue kan cuma pelayanan, ini gue bukan pendeta. Lalu saya bilang, mamaku menghargai pelayanan kamu, jadi terima ya. Jadi sisihkan uang untuk perpuluhan selalu dengan setia. Saudara, Tuhan tidak pernah abai dengan hidupnya. Tuhan memberkati mama sedemikian rupa. Banyak hal yang saya lihat dari dulu juga. Ketika lagi kita kekurangan, harus bayar cicilan rumah. Dua bulan cicilan rumah harus dibayar. Nggak punya uang. Itu kok bisa ya? Kayak ada sinyal ke Hong Kong gitu. Dari Hong Kong ada yang kirim uang, itu bisa jumlah uangnya itu tepat banget sejumlah yang harus dibayarkan, nggak lebih nggak kurang, tepat. Amazing ya. Bilang nggak bilang, tapi itu suara seperti terdengar. Tuhan itu setia. Tuhan memelihara hidup keluarga kita. Jadi jangan pernah, saudara, kalau kita itu ngandelin kekayaan kita, seolah-olah kekayaan itu semuanya kita kerja sampai setengah mati, abaikan Tuhan. Itu namanya ngejar kekayaan. Saudara kumpulin harta di bumi, tapi saudara nggak kumpulin harta di surga. Nanti pun kalau saudara sakit, harta itu nggak bisa nolong saudara, betul nggak? Ya,
harta saudara yang saudara andalkan bisa habis. Ketika saudara berpikir dengan harta itu bisa membujuk orang untuk menolong saudara. Tapi ketika harta itu habis, orang lain pun akan ninggalin saudara. Betul nggak? Betul ya? Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah hikmat. Jadi orang yang pintar itu dia mengandalkan Tuhan daripada kekayaannya. Betul ya? Jadi kalau saudara diberkati dengan kekayaan, nggak ada yang salah, tapi murah hatilah. Lalu yang berikut nih, paling terakhir. Orang bodoh itu orang yang cepat naik darah. Di sini ada yang sumbunya pendek. Oh, sumbunya pendek. Dulu saya sumbunya pendek, cek. Ya, jadi yang bilang katanya, amarah bersarang di dada orang bodoh. Itu ayat favorit saya. Jadi setiap kali saya mau marah dikit-dikit meledak tuh ya, di Amsal 14 ayat 17 dan 29. Dibilang orang yang cepat naik darah itu orang bodoh. Itu benar banget. Sumbunya super pendek gitu kan. Lalu dan banyak kesalahan diakibatkan dari sumbu pendek itu. Cepat marah. Kita jadi nggak bisa cerna faktanya, langsung jedar gitu ya. Jedar langsung marah. Dan saudara, hasilnya itu bagus nggak? Orang ngeri deket sama kita pertama. Ngeri gue mah, ntar dia omongin gini dia ngamuk lagi katanya gitu ya. Ngeri gue mah katanya deket sama dia, kenapa? Sumbunya pendek. Ya saudara, jadi nggak enak kan dengan orang bilang kita sumbu pendek. Yang kedua, nggak pernah ada yang baik dihasilkan dari orang yang cepat marah. Apalagi kalau sambil marah ngelemparin piring gelasnya, ya kan? Wah, tang. Coba lemparin di sekepok-kepok kan, tangkepin ya gitu kan. Nah itu kalau marah kan nggak masalahnya piring, gelas, segala macem gitu ya. Lalu mending ada binatang yang keluar dari mulut Tuhan kan, gitu kan. Si nyemot, dapil ya, apalah gitu ya. Terus itu setan dan demi kuntilanak dan segala saudara-saudaranya disebutin gitu. Saudara, ada kan? Nggak ada yang bagus dihasilin dari orang yang cepat naik darah. Yang ada dosa. Betul ya? Ada dosa. Jadi pada hari ini saudara belajar supaya jangan biarin bukan hanya virus corona nyerang hidup kita, tapi virus kebodohan yang sampai nyerang kita. Amin saudara? Amin ya. Jangan sibuk beragama, tapi sibuk cari Tuhan. Betul nggak saudara? Bersekutu dengan Tuhan. Karena dia sumber pengetahuan, sumber hikmat, saudara ya. Salah satu kemarin saya nonton di YouTube tuh ya, ini ada seorang pendeta dari Yerusalem, dia tinggal di Yerusalem. Ada keturunan Arab dan Yahudi di dalam darahnya. Ramzi ya namanya ya bang. Dia Ramzi. Dia pintar bahasa Indonesia, dia pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya ya dia pintar bahasa Ibrani pasti ya gitu. Nah dia tinggal di Yerusalem. Dan dia bilang, orang-orang kita itu banyak disesatin sama informasi sehingga membenci Israel. Kita itu seringkali yang terutama saudara-saudara sepupu kita nih ya, suka mengharam-haramkan produk Israel kan. Tapi sebenarnya yang dipakai itu teknologi itu ya, kalau mereka mau ya, mereka harus haram dengan HP gitu kan. Zoom meeting itu yang dipakai buat mereka berzoom ria itu yakin siapa? Israel. Saha mau otaknya pinter. Anak Tuhan kan, betul nggak? Orang yang bertuhan bukan beragama. Kalau beragama aja menjadi pohon, saudara. Tapi orang punya Tuhan, ngandelin Tuhan, sumber hikmat gitu. Pintar. Itu wise yang dipakai buat nunjukin jalan kita. Wise itu buatannya apa? Yahudi, iya nggak? Orang Yahudi mah di sana jalannya bagus kan ya, terus teratur. Dia nggak perlu pakai gituan, nggak akan sesat di jalan. Kalau Indonesia perlu ya, betul nggak? Nunjukin rame apa enggak jalanan, terus ya gitu ya, macet apa enggak, ke kiri atau ke kanan, itu karena Indonesia ruwet gitu kan. Nah itu buat Indonesia doang dipakai tuh, atau beberapa negara lain yang jalannya itu. Itu teknologinya siapa? Itu kalau kita ninggalin semua tuh yang apa teknologi Yahudi ya, yang ada di antara bangsa-bangsa yang kita pakai, kita itu harusnya naik onta. Betul nggak? Naik onta kita. Karena semua teknologi itu siapa yang bikin paling mayoritas? Yahudi. Obat banyak dari mana? Otaknya siapa yang bikin? Yahudi. Vaksin? Idenya siapa? Otak siapa? Otak Yahudi, otak yang diberkati.
Terus orang Israel, orang Indonesia ngutukin tapi barangnya dipakai. Sudah biasa. Katanya kan gitu. Itu namanya apa saudara? Bodoh. Malu kan? Kita cuma bisa ngutukin tapi make. Kita nggak pernah bisa nunjukin bahwa kita bisa produksi sendiri. Betul nggak? Bodoh nggak? Bodoh saudara. Itu lebih cenderung bukan hanya bodoh, memalukan. Iya nggak? Iya memalukan loh. Haram tapi dipegang. Haram tapi dipakai. Haram, najis, pakai. Malu sebenarnya. Malu saudara. Betul nggak? Baju haram tapi kita pakai gitu misalnya. Malu nggak? Malu. Jadi pikirnya nggak normal. Maka jangan beragama tapi bertuhan. Andalkan Tuhan supaya dikasih hikmat yang daripada Dia. Betul saudara tuh ya? Amin. Supaya kita jadi bangsa penemu, bukan nemuin produk orang lain diakuin ya, gitu kan ya. Tapi menjadi bangsa bisa menciptakan sesuatu karena hikmatnya dari Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi celakalah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan hikmatnya. Karena hikmat dunia ini merupakan kebodohan bagi Tuhan. Jadilah orang yang pandai, karena saudara merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita dan terang bagi jalanku. Dia yang menerangi seluruh jalan hidup saudara, keputusanmu, masa depan, cita-cita. Kalau engkau terus membiarkan hidupmu dituntun oleh Tuhan, Dia akan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan biarkan virus kebodohan menguasai hidupmu. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang dunia ini anggap baik itu yang menjadi bagian dari pikiran. Tapi biarlah engkau memikirkan apa yang kudus, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedang didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena itu datangnya dari Tuhan yang hidup, dari Kristus, sumber segala hikmat dan pengetahuan. Berjalanlah dengan Dia setiap hari, saudaraku. Di tengah dunia yang sedang bergelora ini, andalkanlah Tuhan. Karena di dalam Dia hanya ada kepastian. Di dalam Dia ada jalan keluar. Di dalam Dia ada pertolongan. Di dalam Dia ada kelepasan. Di dalam Dia ada segala sumber yang saudara dan saya butuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu. Kau berkata, cari dahulu kerajaan
Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak, biarlah kami mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Biarlah kami melibatkan Engkau dalam setiap jalan dan keputusan kami, supaya Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat untuk mengambil keputusan. Engkau memberikan kami hikmat untuk berjalan di tengah dunia. Bagaimana harus melangkah, bagaimana harus mengatakan, bagaimana harus berbuat. Tuhan, Engkaulah segala-galanya, sumber bagi hidup kami. Dan biarlah kami datang kepada sumber kehidupan itu, yaitu Engkau. Dan kami akan hidup. Biarlah kami minum dari sungai-Mu Tuhan, supaya kami punya hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mampukan sidang jemaat-Mu Tuhan untuk hidup sebagai orang berhikmat di dalam Tuhan. Karena yang kami andalkan adalah firman, karena yang kami andalkan adalah perkataan-perkataan Tuhan. Bapak, biar jemaat boleh berkemenangan dalam seluruh keputusan hidup mereka, karena Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini, karena kami ingin Tuhan mengenyahkan virus kebodohan itu dari hidup kami. Yang ada dalam hidup kami adalah jalan hikmat, karena kami berjalan dengan sumber hikmat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita percaya kita semua diberkati, amin ya. Haleluya. Kita akan berikan persembahan. Mari kita bersama doa. Bapa yang ada di surga, kami sembah Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kami bisa tetap ada sebagaimana kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk bisa memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu biarlah membawa rasa syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu Tuhan yang sampaikan dalam mudahnya. Biar firman menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi penghiburan bagi kami Tuhan, menjadi pengingat bagi kami Tuhan dimanapun kami berada, agar kami tetap selalu mau rindu melakukan kehendak firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan, berkat setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, biar berjadi berkat bagi kami Tuhan, berkat bagi tempat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus doa kami Tuhan, amin. Kita menaikkan satu pujian alasanmu. Pernah dilihat mata, Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah melindungi kami Tuhan, dan sampai saat ini kami berada dalam keadaan sehat Tuhan. Itu karena karunia-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan datang ke punya rumah ibadah ini Tuhan. Kami akan kunjung Tuhan dalam
pembayaran ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang kami datang ini ya Tuhan merasakan rendah hati Tuhan. Apa yang kami butuhkan biarlah dia menerima Tuhan. Segala apa yang kami perlukan ya Tuhan. Lindungi kami Tuhan dalam perjalanan kami nanti Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyelamatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan yang menguatkan kami, bahkan yang menjaga kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang telah setia bertugas Tuhan. Biarlah segala apa yang diperlukan hanya Engkau ya Tuhan yang memberikan, hanya Engkau yang mengabulkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, minggu depan ya Tuhan, dan pekerjaan kami, dalam studi kami Tuhan. Hanya Engkau yang melindungi, hanya Engkau yang memberikan kami segala apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Berkati Tuhan segala pekerjaan kami, biarlah pekerjaan kami ini selalu membawa nama kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, biarlah virus corona yang ada di muka bumi Indonesia ini ya Tuhan, biarlah Kau saja yang melenyapkannya Tuhan. Biarlah Indonesia ini terhindar segala virus-virus bakteri yang dibawa oleh orang luar negeri Tuhan datang ke Indonesia. Biarlah Kau yang membentengi bumi Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah virus corona yang dibawa orang-orang luar negeri tidak bisa masuk karena ada kuasa darah-Mu yang menjaga bumi Indonesia ini ya Tuhan. Hanya kami berharap kepadamu ya Tuhan, biarlah virus corona yang di Indonesia ini yang akan menghancurkan kuasanya ya Tuhan. Biar kami terjaga ya Tuhan, terjaga segala apa yang kami aktivitas ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan yang menjaga kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sedang jemaat kita bangkit berdiri, kita mau doa berkat. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Kalau itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali.